Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan Egy Sujana kepada salah satu rekannya, kemudian diteruskan ke Refly Harun, kemudian itu dibacakan di salah satu acara televisi Rakyat Bersuara, teman-teman. Dan di dalam itu, kalau memang benar teman-teman, ya itu adalah pernyataan dari Egy Sujana. Berarti Egy Sujana ini adalah orang yang bermuka dua, teman-teman. Orang yang bisa dikatakan munafik. Tapi saya mengatakan, disclaimer terlebih dahulu, saya masih agak curiga apakah ini pernyataan Egy Sujana benar atau tidak, teman-teman ya. Selama tidak ada pernyataan dari Egy Sujana secara langsung, ada visualnya hanya dibacakan, saya masih 50-50 lah, teman-teman. Akan tetapi kita akan membahas sebuah pernyataannya yang mengatakan kunjungan antara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke Pak Jokowi, dia mengibaratkan Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Kita akan membahas itu. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu apa yang disampaikan oleh Refly Harun. Dengarkan sama-sama. Baca pelan-pelan dengan titik koma yang saya berusaha sebaik-baiknya. BES itu Bang Egy Sujana ya, atau balad Egy Sujana itu soal lain. BES mengklarifikasi dengan bukti-bukti dan saksi. Titik 2. 1. Bahwa BES benar mendatangi JKW, dia bilang JKW, atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Bahkan dikondisikan ke LN, pasti luar negeri ini, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready, triliunan maksudnya itu. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu, tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J, maksudnya minta maaf pada Jokowi. Demi Allah, BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. BES itu Bang Egy Sujana. Sujana. Oke. 2. Bahwa kemudian datang beberapa termul rejo ke rumah BES di Bogor dengan iming-iming ini. Itulah, tapi BES tolak karena sama saja dengan yang pertama tadi. Akhirnya BES bertanya pada orang yang BES hormati, bahkan perintahnya BES tak kuasa untuk menolaknya. Siapa itu saya nggak tahu, tapi saya bisa memahaminya. Bagaimana nih bos, ada beberapa orang datang ke rumah BES menawarkan maksudnya itu ya, seperti poin nomor 1. Lalu bos menjawab melalui DHL dengan 2 syarat. 1. Tidak boleh meminta maaf. Oke. 2. Tidak boleh ada publikasi. Buktinya tidak ada video dan foto yang melalui mulut BES, pernyataan minta maaf dan atau foto pas yang meliput BES sedang berangkulan seperti foto yang hoax itu beredar. Ya, foto luas di masyarakat. Ya. BES pastikan foto itu bohong, garis miring hoax. Kedua, ada saksi 2 orang aparat aktif yang hadir di ruang pertemuan BES, dengannya juga 2 orang termul yang dampingi rajanya. Ada 2 aparat ya? Ini saya bacakan apa adanya ya. 3. Tapi oleh termul digoreng beritanya bahwa BES dan DHL minta maaf. 3 lagi saya baca apa adanya. Kenapa BES pakai syarat tidak mau minta maaf dalam pertemuan tersebut? Karena sampai detik ini saya, BES menyatakan bahwa JKW tetap tidak ada ijazah aslinya. Bolehlah tepuk tangan ya. Terutama ijazah SMA, terutama ya. Dan waktu pertemuan tersebut juga tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Ini yang paling penting dan mendasar. Ini pakai huruf gede semua dia ngomong begitu. Ini Bung Egy Sujana yang WhatsApp ke Beni Parapat. Beni Parapat forward ke saya dan Beni Parapat tidak keberatan dibacakan. Saya garis bawah lagi. Jadi Egy Sujana yang WhatsApp ke Beni Parapat. Ya, Beni Parapat isinya kasih itu ke saya. Saya bisa konfirmasi, saya terima WA yang sama tadi siang. Oke. Persis sama. 4. Bahwa sekarang pertanyaan seriusnya, kenapa saya mendatangi JKW? This is the question. Titik 2. Saya punya pertimbangan dan strategi sendiri. Berpegang kepada surat Toha ayat 42-46, Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun. Oh, saya pula disebutnya dia. Mendatangi Fir'aun untuk berkata, Fir'aunnya yang mana ini ya? Untuk berkata dengan lemah lembut dan mengajak kepada kebenaran. Bahkan BES dalam pertemuan tersebut justru menasehati JKW agar tahu diri dan tahu batas.
Ini huruf besar lagi dia tulis. Karena faktanya ia bukan lagi Presiden RI dan tahu batas. Karena sewaktu-waktu wafat bila ajal tiba. Quran surat 7 ayat 3. Nggak mungkin ya. Saya pribadi nggak mungkin Egy Sujana ya datang berkunjung ke rumah Pak Jokowi, sudah di schedule, dan kemudian dia tidak sopan mengatakan bahwa Jokowi, Anda harus tahu batas, Anda sudah bukan presiden lagi. Nggak mungkin, saya nggak percaya 100% apa yang dikatakan Refli Harun ini, teman-teman ya. Nggak mungkin, logikanya gimana ini? Orang bertamu, satu sebagai tersangka, kemudian mengatakan seperti itu kepada Pak Jokowi. Jokowi, kamu harus tahu diri, tahu batas, ya. Kamu bukan presiden lagi. Nggak mungkin seperti itu, ya. Pasti relawan Jokowi bisa membantah apa yang dikatakan oleh Refli Harun ini, teman-teman ya. Ternyata tidak secara langsung, ya. Dari WA ke orang ini diteruskan ke sini, diteruskan seperti ini. Gimana ini ceritanya? 4. Juga BES sampai sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 tidak dapat digugat perdata dan dituntut pidana. Inilah imunitas hukum. Juga BES sampaikan pada tanggal 9 Desember 2024. BES ke Barreskrim buat LP, tapi ditolak lalu diarahkan buat Dumas, pengaduan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 mengenai perlindungan saksi dan korban tidak dapat dipidana dan lapor balik oleh terlapor. Tapi anehnya tanggal 30 April 2025 JKW buat LP di Polda Metro melaporkan BES dan 11 terlapor lainnya. Tapi anehnya 4 terlapor tak ada lagi namanya, termasuk Abraham Samad dan Michael Sinaga. Tapi DHL tidak terlapor jadi tersangka, jadi TSK. Why? Sisi lain BES sudah berjuang menggugat ijazah palsu JKW dari 3 tahun yang lalu sejak tahun 2022-2025. Bolak-balik. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Solo, balik lagi PN Jakarta Pusat yang ujungnya dikalahkan dengan kekuasaan bukan dengan ilmu hukum, ya. Hasilnya, hakim dan jaksa sudah diatur untuk membela JKW. Saya juga sudah berjuang di jalan, juga berjuang di medsos, tetap belum ada hasil. Dengan pertimbangan surat Toha 4246 dan surat Ali Imran 28, tidak ada salahnya mendatangi JKW selama prinsip kebenaran tetap dipegang teguh, yaitu tidak dalam rangka untuk meminta maaf, ya, dan tidak mengakui ijazah asli JKW karena memang sejak di PN Solo tidak ada aslinya. Yang ada ijazah SMA fotokopi yang dilegalisir. BES protes, bagaimana mungkin fotokopi bisa jadi alat bukti yang sah? Jaksa menjawab, saat itu kami dari kejaksaan terimanya begitu dari pihak kepolisian. BES protes lagi, kenapa jadi P21, ya? Jika belum lengkap harusnya kembalikan jadi P19 ke polisi lagi. Itu yang dikatakan BES. Jadi BES itu Bang Egy Sujana. Jadi kawan-kawan semua, ya, itu adalah apa yang disampaikan Egy Sujana kepada. Oke teman-teman ya, kalau memang itu benar, semoga Pak Jokowi menolak restoratif justice dari 2 orang ini. Kalau itu memang benar ya teman-teman ya. Biasanya kan mereka suka menambah bumbu-bumbu untuk menciptakan sebuah kesan agar supaya Pak Jokowi terlihat buruk. Soal bagaimana mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang menginisiasi, mengiming-imingi mereka dengan uang agar supaya datang dan meminta maaf, teman-teman ya. Tapi anyway, berbicara soal bagaimana mereka mengibaratkan diri mereka seperti Musa dan Harun menghadap Firaun. Ini lucu teman-teman ya. Inilah orang yang merasa diri paling suci, paling beragama, yang kemudian merasa orang yang mereka benci dengan segala macam kedengkian mereka itu adalah sosok seperti Firaun. Mereka mengatakan Pak Jokowi seperti Firaun. Ini bukan kali pertama saya dengar, tapi sudah beberapa kali mereka mengatakan Pak Jokowi itu menganalogikan dengan seorang Firaun, yang dimana sangat berbeda jauh sifat karakter dari seorang Jokowi dengan Firaun. Firaun itu adalah orang yang menganggap dirinya sendiri Tuhan. Firaun itu adalah orang yang otoriter, yang tidak mau apa yang diinginkan dibantah oleh siapapun, bahkan oleh rakyatnya. Penyembah berhala. Apakah Pak Jokowi mereka mau analogikan seperti itu? Mau ibaratkan seperti Firaun? Musa adalah orang merdeka yang dipilih Tuhan untuk memerdekakan bangsa Israel waktu itu. Dan dia diutus Tuhan dengan tanda dan mujizat kepada Firaun, agar supaya Firaun mau melepaskan
bangsa pilihan Tuhan dari perbudakan. Semuanya adalah rencana Tuhan. Musa datang ke sana dengan tanda dan mujizat dengan status bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan. Egy Sujana, kalau memang dia mengatakan itu, dia adalah orang yang saat ini statusnya sebagai tersangka dan mau datang ke Solo dengan harapan adanya restoratif justice. Ya, dia adalah orang yang memperjuangkan kemerdekaannya sendiri, bukan kemerdekaan orang lain. Lucu juga kalau kita mau lihat cara berpikir mereka, teman-teman ya. Mau mengibaratkan seperti kedatangan mereka Musa dan Firaun. Aduh, mau ketawa tapi gimana, teman-teman ya. Tanda dan mujizat apa yang mereka bawa mau tunjukkan kepada Pak Jokowi? Ya, jangan-jangan tanda itu hanya permintaan maaf ya. Kalau mereka minta maaf itu mujizat juga sih, teman-teman. Sangat tidak pantas kalau mereka mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ya. Musa ke sana bukan untuk tujuan untuk membebaskan dirinya. Ke sana statusnya adalah orang yang dipilih Tuhan, yang mau dipakai Tuhan sebagai nabi untuk membebaskan bangsa pilihan dari perbudakan. Ya. Bukan untuk membebaskan dirinya sendiri. Tapi Egy Sujana dan Damai Lubis yang mengatakan, kalau mereka mengatakan benar ya, seperti Musa dan Firaun, mereka memperjuangkan diri mereka sendiri agar supaya itu terlepas dari jeruji besi, teman-teman. Dan tanda dan mujizat apa yang mereka punya untuk mereka tujukan kepada Pak Jokowi? Kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, ya ini hanya bagian dari mereka. Kalau memang itu benar apa yang dikatakan oleh Egy Sujana, teman-teman, hanya bagian mereka tidak mau kehilangan muka saja dari para pendukung mereka. Tapi mereka nggak sadar bahwa ketika mereka kehilangan pendukung-pendukung mereka ini, ada pendukung-pendukung Pak Jokowi juga yang memberikan apresiasi atas sifat yang menurut kami itu mujizat. Seorang Egy Sujana, DHL, yang selama ini terlihat mustahil untuk mereka bisa mengakui kesalahan, tapi kemudian mereka minta maaf, mengakui kesalahan, itu mujizat buat kami. Ya. Anyway, mereka tidak mau masyarakat atau publik tahu bahwa yang mereka perjuangkan hari ini akhirnya terpecah belah orang-orang di dalamnya, teman-teman ya. Semoga kalian semua bisa melihat dan menilai apa yang terjadi hari-hari ini, teman-teman. Di kubu mereka itu benar-benar sangat udah panik setengah mati. Saya pamit dulu, see you on the next video.